Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah renungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus 14 ayat 20 sampai dengan 25. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai berikut. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Namun, kalau semua bernubuat lalu masuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita pada hari ini adalah menjadi dewasa dan bijak. Tema ini terkait bacaan kita, di mana Paulus menggunakan metafora kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Gordon Fee dalam bukunya yang mengulas mengenai buku Paulus menekankan pesan Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa penting bagi orang Kristen untuk menjadi dewasa secara rohani. Mereka tidak boleh berperilaku seperti anak-anak yang fokus pada penampilan luar dan penonjolan diri. Dewasa dan kematangan rohani melibatkan pengendalian diri, melibatkan pemahaman yang lebih dalam, kasih yang lebih sejati, yang selalu mempertimbangkan kebaikan bagi orang lain. Selain itu, penting untuk menggunakan karunia-karunia rohani secara bijak untuk melayani orang lain dengan cara memengaruhi jemaat secara positif dan tidak menimbulkan kebingungan. Kombinasi sikap dewasa dan sikap bijak dalam penggunaan karunia rohani menjadi kunci bagi pertumbuhan iman yang sejati. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini memberikan paling tidak 2 pesan penting. Yang pertama adalah menjadi dewasa. Ayat 20 menyatakan agar jemaat Korintus jangan menjadi seperti anak-anak, tetapi seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Orang Kristen harus tumbuh dalam pemahaman mereka tentang iman, kasih, dan integritas moral. Paulus menggunakan metafora anak-anak, bahkan bayi dan orang dewasa dalam menggambarkan tentang tingkat kematangan kehidupan seseorang anggota jemaat.
Paulus menginginkan jemaat Korintus di dalam pemikiran rohani mereka tidak seperti anak-anak yang hanya cari perhatian, tidak paham secara matang, mudah terpengaruh berbagai ajaran dan juga pengaruh dari luar, sehingga mengakibatkan mereka sering bingung dan bersikap naif dalam iman mereka. Seperti anak-anak, mereka perlu pengajaran lebih lanjut, dan Paulus menghendaki agar jemaat bertumbuh di dalam pengalaman pribadi yang secara kritis sehingga dapat memahami makna dari pengalaman rohani pribadinya. Pertumbuhan rohani adalah perjalanan berkelanjutan dalam kehidupan seorang Kristen. Ia membutuhkan disiplin, sikap, tidak berhenti belajar, tumbuh dalam iman sepanjang hidup kita. Menjadi dewasa berarti mampu menerapkan prinsip-prinsip iman dengan baik dan bijak. Ini membutuhkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang lebih dalam dan melihat hal-hal dari perspektif yang lebih luas. Memiliki kemampuan ini berarti mampu membedakan antara mana yang benar dan yang salah. Dewasa secara rohani memungkinkan pengalaman rohani pribadi kita diungkapkan kepada orang lain, bisa dimengerti dan memberi manfaat. Pada bagian lain, ayat ini menyatakan agar jemaat Korintus menjadi anak-anak dalam kejahatan. Paulus menekankan pentingnya menjaga integritas moral pada saat kita bertumbuh di dalam iman. Dalam versi bahasa Inggris, dikatakan istilah yang dipakai adalah infant atau bayi. Be infant in evil. Jadilah seperti bayi dalam kejahatan. Mengacu pada ketidakbersalahan dan kejujuran. Bayi masih perlu diurus, perlu nutrisi, perlu perhatian khusus agar bisa berkembang secara sehat. Bayi masih polos, jujur dalam perilaku, tidak ada niatan-niatan jahat dalam pemikiran mereka. Orang Kristen memang harus berusaha untuk memahami iman lebih dalam, selalu menggali firman, berdoa, dan mengembangkan pemikiran-pemikiran agar makin hari makin matang. Ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti belajar, namun kita juga memerlukan keseimbangan, perlu menjaga antara pemahaman rohani dan integritas moral. Khususnya dalam dunia yang terus berubah, kematangan rohani dan integritas moral bisa memberikan landasan yang kuat bagi kita untuk menghadapi godaan dan tantangan. Bapak Ibu sekalian, pesan kedua adalah bersikap bijak. Kalau kita baca ayat 21 sampai 25, diungkapkan pentingnya penggunaan karunia rohani secara bijak. Paulus mengingatkan bahwa penggunaan karunia nubuat dan bahasa lidah harus disertai pertimbangan yang matang. Karunia-karunia ini diberikan bukan untuk penonjolan diri atau kepuasan pribadi, tetapi untuk memuliakan Allah, agar bisa memberkati, melayani, dan memberikan dampak positif kepada jemaat. Oleh karena itu kita harus memastikan penggunaannya tidak mengakibatkan kebingungan, tetapi menyampaikan karunia ini justru akan memberikan pencerahan, pengajaran, dan pemahaman yang berasal dari Allah sendiri. Bijak dalam menggunakan karunia, bijak dalam menghormati keanekaragaman pengalaman rohani seseorang adalah tanda kedewasaan rohani. Gordon Fee juga menegaskan bahwa sikap dewasa dan sikap bijak dalam kehidupan rohani adalah aspek penting dalam memahami dan menggunakan karunia rohani, serta juga di dalam tumbuh dalam iman. Penggunaan ini demi manfaat komunitas dan untuk pertobatan orang lain. Sikap terkait perilaku dan etika di mana semua orang diharapkan menghormati orang lain, berbicara secara bijak, itulah juga hal-hal yang menjadi pesan dari bacaan ini. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan tantangan, pesan-pesan bacaan ini dapat menjadi pedoman penting bagi orang Kristen saat ini. Orang Kristen modern juga diingatkan untuk bertumbuh dalam iman,
mempraktikkan kasih yang sejati, dan menjauhi perilaku yang tidak pantas. Hal ini relevan menjalani kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani sehari-hari dan juga dalam hubungan dengan sesama. Melalui sikap dewasa, integritas moral, secara bijak dalam melakukan segala sesuatu, menghormati keanekaragaman orang Kristen dapat memberikan dampak positif dalam komunitas mereka dan menjadi saksi iman yang kuat bagi dunia yang terus berubah. Bapak Ibu sekalian, surat Paulus ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar tentang hidup Kristen yang relevan di masa kini, terkait dengan kematangan rohani kita, pelayanan yang memberkati, perhatian kepada orang lain, dan mereka diingatkan untuk menggunakan karunia rohani dengan bijak. Biarlah semua yang kita lakukan dalam konteks kasih dan dalam memberikan pemahaman bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalani semua ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan agar kami menjadi umat-Mu yang dewasa dalam iman. Agar kami bijak dalam menjalankan segala sesuatu termasuk dalam menyampaikan karunia rohani. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini, mampukan kami untuk menjalaninya. Saat ini kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kesusahan, dalam kondisi yang terganggu secara sosial ekonomi, yang terdampak bencana, yang terdampak konflik, dan terdampak berbagai hal yang mengakibatkan kehidupan mereka tidak nyaman. Biarlah Tuhan menyertai mereka, karena kehadiran Tuhan akan menghibur mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui pertolongan Tuhan mereka dikuatkan dan secara fisik mereka dipulihkan. Kami juga hendak berdoa bagi kondisi sosial politik di negara kami pada saat-saat kami akan menghadapi pemilu tahun depan. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menahan diri dan bijaksana juga di dalam peristiwa pemilu yang kami tunggu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin serahkan hari ini dalam kasih-Mu, dan biarlah hari kami menjadi berkat dan hari kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.